Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Hai semua, apa kabarnya nih hari ini? Gue hari ini punya cerita yang menarik banget karena kasus yang mau gue bawain hari ini itu walaupun kejadiannya di abad ke-19, sampai hari ini kita masih belum tahu siapa pelakunya. Ya, jadi kasus minggu kali ini tuh masih sebuah misteri yang belum terpecahkan. Dan kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi kasus ini tuh kejadiannya di London, Inggris. Dan cerita ini benar-benar menjadi salah satu cerita yang sangat terkenal dan juga cukup penting dalam sejarah Inggris atau London. Dan kalau kalian udah nebak-nebak nih, kasus yang mau gue bawain adalah kasus Jack the Ripper. Nah, kasus Jack the Ripper ini terjadi seperti yang gue bilang tadi di abad ke-19. Dan saat itu Inggris tuh lagi rame pengungsi. Jadi banyak pengungsi dari Irlandia dan pengungsi orang Yahudi yang melarikan diri dari Eropa Timur. Dan karena ini populasi di kota-kota besar termasuk London itu sangat membengkak. Terutama di East End London atau London bagian timur. Dan karena itu London bagian timur ini menjadi daerah yang sangat padat, dengan populasi yang meningkat sekitar 80.000 jiwa di tahun 1888. Dan karena ini pun kondisi kerja dan perumahan itu sangat-sangat memburuk, di mana banyak orang yang pengangguran, dan tingkat kemiskinan itu benar-benar bertambah. Dan karena daerah ini juga benar-benar padat penduduk dan kemiskinan, jadi banyak daerah-daerah yang kumuh. Karena itu tingkat penyakit dan juga kejahatan atau tindakan kriminal itu semakin bertambah. Saking parahnya itu sampai-sampai 50% dari anak yang lahir di East End London itu meninggal sebelum mereka berusia 5 tahun. Gila gak sih? Dan perampokan, kekerasan, dan ketergantungan atau kecanduan alkohol di daerah ini tuh benar-benar hal yang biasa. Ini juga akhirnya menyebabkan banyak wanita yang harus bekerja sebagai prostitusi untuk bertahan hidup setiap harinya gitu. Nah, karena tingkat kriminal itu udah tinggi di daerah ini nih ya, banyak juga tindakan kriminal yang terjadi terutama terhadap perempuan atau pekerja seks. Di satu kejadian nih ya, ada seorang wanita yang bernama Emma Elizabeth Smith yang diperkosa oleh sekelompok laki-laki atau yang segeng gitu, di mana dia tuh dipukul di bagian wajah dan menerima luka di telinganya. Kemudian benda tumpul juga dimasukin ke dalam vaginanya dia, bahkan sampai-sampai organ dalamnya dia tuh pecah gitu loh, saking dalamnya atau saking kasarnya. Gila gak sih? Dia juga akhirnya menderita peritonitis dan meninggal keesokan harinya di rumah sakit di London. Dan Elizabeth Smith nih sebelum meninggal dia menyatakan kalau dia tuh diserang oleh 2 atau 3 pria. Salah satunya digambarkan sebagai remaja. Jadi macam beginilah gitu tindakan kriminal yang terjadi sehari-hari di London bagian timur saat itu. Yap, jadi daerah ini tuh benar-benar rawan lah pokoknya. Tapi suatu saat ada pembunuh berantai yang meneror warga di daerah ini, di mana orang-orang tuh nggak tahu motifnya si pembunuh berantai ini tuh apa gitu. Karena sampai sekarang kita masih belum tahu siapa sih sebenarnya pelakunya itu. Kita punya beberapa teori dan tersangka-tersangka yang bakal kita bahas di belakang, tapi tetap aja belum ada yang benar-benar tahu pasti siapa sih si Jack the Ripper ini. Nah, jadi si Jack the Ripper ini tuh punya 5 korban, di mana korbannya adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Nah, suatu hari ada sebuah mayat perempuan yang ditemuin sekitar pukul 3.40 pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 1888. Mayat ini ditemuin di keadaan di mana tenggorokannya itu punya 2 potongan dengan luka yang dalam dan vaginanya telah ditusuk 2 kali. Dan bahkan isi perutnya itu udah dibelek dan dikeluarin semua dan ususnya kemana-mana. Kemudian mayat ini pun diidentifikasi sebagai Mary Ann Nichols, korban pertamanya Jack the Ripper.
Dia ini adalah seorang prostitut yang memiliki hidup yang cukup berat karena kemiskinan. Dan anehnya, si Mary Jane ini terakhir kelihatan hidup kira-kira 1 jam sebelum tubuhnya dia ditemuin. Jadi dia baru mati selama 1 jam. Yang artinya mungkin aja si pembunuh ini belum jauh, ya nggak sih? Dan setelah itu, baru aja seminggu kemudian, di hari Sabtu 8 September 1888, ditemuin juga mayat kedua, di mana mayat ini adalah Annie Chapman. Tubuh Annie itu ditemuin sekitar pukul 6 pagi, dan seperti kasusnya Mary Ann Nichols, tenggorokannya dia juga disayat oleh 2 luka dalam. Perutnya ini juga udah dibelah, dengan salah satu bagian daging dari perutnya itu diletakin di atas bahu kirinya, dan sebagian lainnya dari kulit dan daging dan juga ditambah usus kecilnya dia ini diangkat dan ditempatkan di atas bahu kanannya. Aneh banget gak sih? Yang lebih anehnya lagi, hasil otopsinya Annie itu ngungkapin bahwa rahimnya dia, sebagian kandung kemihnya dia, dan juga vaginanya dia itu telah diangkat. Dan ketika pembunuhan ini diinvestigasi, ada seseorang yang bilang kalau dia sempat ngeliat Annie Chapman itu lagi berdiri di sekitar di mana tubuh dia ditemuin sama seorang pria yang berambut gelap dan juga punya topi tinggi gitu yang berwarna coklat, mantel yang gelap, dan punya penampilan yang lusuh tapi sopan. Dan karena cara pembunuhannya dia juga sangat spesifik, di mana dia ngebedah-bedah di sana-sini gitu kan, bahkan ngerti cara ngangkat rahim wanita dan organ dalam lainnya. Pihak polisi itu memperkirakan kalau pembunuhnya adalah seorang dokter atau seenggaknya kerja di bidang kedokteran. Nah, setelah ini, sebuah perusahaan koran juga nerima surat dari seseorang yang ngaku kalau dia ini adalah pelaku dari kedua pembunuhan pertama. Bahkan dia ngebecandain kalau dia tuh sekarang dipikir sebagai seorang dokter gitu. Dan surat ini pun ditandai dengan nama Jack the Ripper. Disinilah dia mulai dinamain Jack the Ripper oleh media dan oleh publik. Nah, korban ketiga dan keempatnya Jack the Ripper ini namanya Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes. Kedua wanita ini dibunuh subuh-subuh di hari Minggu tanggal 30 September 1888. Tubuhnya Elizabeth adalah tubuh yang ditemuin pertama. Dia ditemuin di mana lehernya udah disayat berukuran 6 inci. Dan waktu mayatnya ditemuin, dia ini baru meninggal selama 30 menit sebelum akhirnya diinvestigasi jam 1 pagi. Beda dari korban-korban lainnya, mayatnya dia ini dilaporkan bahwa tidak ada mutilasi yang lebih lanjut selain sayatan di lehernya. Jadi polisi ini memperkirakan kalau si pembunuhnya mungkin aja kayak terinterupsi gitu. Mungkin ada yang ngeliat dia gitu, jadi dia langsung kabur sebelum dia melakukan mutilasinya yang seperti biasa atau entah seperti apa gitu. Yang lebih gilanya, di malam yang sama atau di pagi yang sama karena itu masih subuh-subuh ya, mayat kedua yang adalah Catherine Eddowes ditemuin 45 menit aja dari mayatnya Elizabeth. Dan mayatnya si Catherine ini juga ditemukan di keadaan dimana tenggorokannya udah dipotong atau disayat, dan perutnya juga dirobek dengan luka yang panjang dan bergerigi. Ususnya dia dikeluarin dan diletakkan di bahu kanannya. Ginjal kiri dan bagian utama dari rahimnya dia ini telah diangkat, dan wajahnya juga udah dirusak. Dengan hidung yang terpotong, pipinya disayat. Bahkan dia punya sayatan segitiga di mana puncaknya itu mengarah ke matanya si Catherine. Kebayang gak sih jadi orang yang nemuin mayat ini? Hasil investigasi juga ngelaporin kalau semua mutilasi ini yang dilakukan di tubuhnya Catherine Eddowes itu hanya memakan waktu seenggaknya 5 menit. Jadi kemungkinan besar nih, si Jack the Ripper ini pertama ngebunuh Elizabeth, dan setelah itu mungkin ada yang ngelihat dia terus dia langsung kabur, dan ketika area daerah tubuh di mana Elizabeth itu ditemuin mulai ramai polisi, dia kabur ke arah lain dan langsung bunuh Catherine dengan cepat, dan setelahnya langsung kabur. Nah, yang lebih gilanya ada satu petunjuk yang ditemuin oleh seseorang di mana mereka nemuin robekan celemeknya si Catherine Eddowes yang udah berlumuran darah. Jadi ini ngebuktiin kalau robekan ini diambil setelah pembunuhan ini dilakukan. Dan robekan celemek ini itu ditemukan ke arah pembunuhan pertama. Jadi bayangin gak sih,
banyaknya polisi di daerah tersebut karena 2 mayat baru ditemuin, dan si pembunuh ini dengan beraninya menyelundup ke tengah-tengah di mana ramainya polisi gitu. Dan ini tuh bikin polisi curiga kalau dia ini tinggal di daerah situ gitu loh. Makanya dia gak pergi jauh dari daerah tersebut karena dia tinggal di daerah East London ini. Di celemek ini juga ada pesan yang ditulis dengan kapur, di mana pesan itu berbunyi, orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak mau disalahkan untuk apapun gitu. Jadi agak menyiratkan kalau, si pembunuh ini adalah orang Yahudi gitu loh. Atau memberikan impression kalau orang Yahudi di daerah situ adalah yang pada umumnya bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan tersebut. Jadi dengan pandangan dia yang rasis, dia itu mencoba nuduh orang Yahudi gitu loh. Dan setelah malam itu, kantor polisi juga dapat kartu pos yang mendeskripsikan kedua pembunuhan ini dengan detail, bahkan sebelum berita tentang kedua pembunuhan ini muncul di koran. Jadi mereka sangat yakin siapapun yang nulis surat pos tersebut adalah pembunuhnya. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang nulis surat itu. Seseorang yang bernama George Lusk, jadi dia itu ceritanya orang penting gitu lah. Nah dia itu nerima juga surat yang berbunyi From Hell, yang saat itu mereka kira adalah dari Jack the Ripper karena surat itu juga disertakan dengan sebuah paket yang isinya adalah ginjal manusia yang udah diawetin. Dan karena Catherine Eddowes ginjalnya diambil, mereka pikir ini adalah ginjalnya si Catherine Eddowes. Tapi ternyata kemudian itu ditemuin kalau paket ini adalah cuman kayak prank doang gitu dari mahasiswa kedokteran. Nah banyak orang yang memperkirakan kalau Jack the Ripper ini bunuh sekitar 11 wanita lainnya. Tapi secara ofisial cuman 5 yang dilaporkan dan bisa dianggap sebagai korban dari satu pembunuh yang sama. Oke, jadi korban kelimanya Jack the Ripper yang juga diperkirakan sebagai korban terakhirnya adalah Mary Jane Kelly, di mana mayatnya ini ditemuin di kamar tidurnya sendiri dengan keadaan yang benar-benar brutal. Siap-siap ya, mayat yang ini tuh agak lebih brutal dari 4 korban lainnya. Jadi Mary Jane Kelly ini benar-benar udah dimutilasi dan isi perutnya dikeluarin secara ekstensif. Di mana wajahnya dia ini udah ditusuk berkali-kali sampai nggak bisa dikenalin lagi. Tenggorokannya dipotong sampai ke tulang belakang. Dan perutnya dia ini udah hampir dikosongin organnya. Gila nggak sih? Di mana rahimnya, ginjalnya, dan satu payudaranya itu ditempatkan di bawah kepalanya dia. Dan jeroan lainnya dari tubuhnya ditempatkan di samping kakinya, di sekitar tempat tidurnya dia. Bagian perutnya dia dan paha atasnya itu diletakin di atas meja samping tempat tidurnya, dan jantungnya dia benar-benar hilang dari TKP. Gua gak ngerti orang tuh bisa semarah apa atau segila apa untuk ngelakuin hal ini gitu loh. Gila gak sih? Nah, dari pembunuhan-pembunuhan ini, saksi-saksi mata itu mulai memberikan tips-tips ke polisi tentang penampilan orang-orang yang terakhir mereka lihat bersama korban-korban tersebut. Dan banyak orang yang bilang kalau mereka lihat seseorang yang berumur antara 25-35 tahun, setinggi 165 atau 170 cm, dan pria ini juga berkumis dan juga memakai topi tinggi, serta mantel atau coat yang berwarna gelap. Dan orang-orang bilang juga dia kelihatan kayak normal dan sopan gitu. Dan ini adalah profil yang diduga sebagai Jack the Ripper. Dia juga diduga profesinya adalah seorang tukang jagal, atau ahli bedah, atau dokter, atau jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikaitkan dengan cara dia memutilasi korban-korbannya. Nah sekarang mari kita masuk ke segmen di mana gue akan ngebahas tersangka dan teori-teori atas siapa sih si Jack the Ripper ini. Dan dari tersangka-tersangka ini kalian bisa mutusin deh, menurut kalian siapa sih Jack the Ripper ini? Oke, jadi pada tahun 1894 ada seseorang bernama Sir Melville Macnaghten, di mana dia adalah kepala polisi yang menulis laporan rahasia di mana dia nyebutin 3 tersangka utama. Nah, tersangka pertama adalah M.G. Druitt, seorang pengacara yang mungkin juga punya saudara yang kerja sebagai dokter. Si M.J. Druitt ini dilaporkan memiliki ketertarikan akan operasi.
Dan anehnya, dia juga bunuh diri sebulan setelah korban terakhirnya Jack the Ripper yang adalah Mary Jane Kelly. Dan setelah Mary Jane Kelly, gak ada lagi korban lainnya Jack the Ripper. Suspicious. Tapi walaupun begitu, gak ada petugas polisi lainnya yang mendukung tuduhan ini. Dan bahkan seseorang menyatakan kalau teori ini tuh gak memadai. Dan argumen tentang timing bunuh dirinya si Druid ini itu cuman bukti yang gak langsung gitu loh kalau dia ini adalah Jack the Ripper. Nah, nama tersangka kedua adalah Aaron Kominski, di mana dia adalah seorang Yahudi dari Polandia yang masuk ke rumah sakit jiwa setelah kejahatan tersebut dan kemudian meninggal segera setelah itu. Si Aaron Kominski ini dikenal akan kebenciannya terhadap perempuan, apalagi prostitusi. Saat itu mereka juga sempat nemuin kalau mungkin ada bukti DNA yang bisa nyangkutin si Aaron Kominski ini sebagai Jack the Ripper, di mana DNA-nya dia ini punya mutasi yang sama dengan DNA yang ditemuin di celemeknya Catherine Eddowes. Dan mutasi DNA ini cukup langka, di mana saat itu ada 2 petugas polisi yang benar-benar yakin kalau si Aaron Kominski ini adalah Jack the Ripper. Dan karena itu ya awalnya kelihatannya kasus ini selesai, benar gak sih, terpecahkan. Tapi ujung-ujungnya banyak penelitian yang nemuin permasalahan tentang teori tersebut, di mana teknologi tes DNA saat itu tuh belum canggih, dan ternyata ada error dari tes DNA tersebut, di mana si penelitinya salah nge-labelin mutasi DNA tersebut, dan ternyata ketika dicek lagi, DNA tersebut tuh bukan DNA yang memiliki mutasi yang langka, tapi DNA yang sangat umum. Jadi karena ini, bukti DNA tersebut nggak lagi dianggap relevan. Dan Aaron Kominski ini adalah orang yang nyata yang memang ada ditempatkan di rumah sakit jiwa. Tapi catatannya dia itu nunjukin kalau dia ini ternyata cuman orang gila yang kelakuannya bisa dibilang dalam tanda kutip jinak dan tidak berbahaya, dan dia juga sering dengar suara-suara di kepalanya gitu, dan bahkan makan makanan dari selokan. Jadi nggak mungkin dia tuh punya kekalaman dan kemampuan untuk memanipulasi polisi-polisi gitu loh. Dan bisa ngelakuin mutilasi-mutilasi ini dalam jangka waktu 5 menit dan bahkan bisa menyelundup di antara polisi gitu loh. Gak mungkin Aaron Kominski ini pelakunya. Dan ditemuin kalau tanggal penahanannya si Aaron Kominski ini juga salah, dan dia juga gak meninggal segera setelah dia ditahan, tapi dia hidup sampai tahun 1919. Dan nama dia ternyata ketuker sama orang Yahudi gila lainnya yang memang berbahaya dan benci wanita. Tapi ujung-ujungnya, again, dia bukan Jack the Ripper. Dan pencarian pun berlanjut. Tersangka ketiga bernama Michael Ostrow. Tapi gue gak akan panjang-panjang ngebahas tentang penyelidikan Michael Ostrow, karena ujung-ujungnya dia dilaporin cuman sebagai penipu yang gila gitu loh. Nah, tapi ada tersangka lainnya di luar tersangka perkiraan McNaughton yang cukup penting untuk diceritain. Tersangka selanjutnya adalah Joseph Barnett. Meskipun banyak penyelidik di era modern gitu ya yang curiga kalau orang ini pernah melakukan pembunuhan apa enggak, belakangan ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang detektif Inggris, Bruce Paley, yang menyatakan bahwa orang ini adalah Jack the Ripper. Jadi pada dasarnya penulis tersebut itu nyatain bahwa Joseph Barnett sangat cinta pacarnya, yang adalah Mary Jane Kelly atau korban terakhirnya Jack the Ripper. Gue bilang pacarnya ini tuh cuma tanda kutip. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang kalau mereka tuh bahkan gak menjalin hubungan apa-apa. Mereka tuh cuma kayak teman seapartemen lah gitu. Dan si Joseph Barnett ini diem-diem jatuh cinta sama Mary Jane Kelly. Dimana suatu kali Joseph tuh sempat menyebut Mary Jane Kelly sebagai dalam tanda kutip istrinya. Meskipun mereka tuh belum nikah, bahkan pacaran aja enggak. Dan orang-orang juga tahu kalau Joseph ini benar-benar pengen ngejauhin Mary dari prostitusi dan juga alkoholisme, dan dia diduga ngebunuh 4 korban sebelumnya. Intinya untuk nakut-nakutin Mary supaya dia gak jadi prostitusi gitu, supaya dia gak hidup di jalanan seperti cewek-cewek lainnya ini, dan yang dia anggap sebagai hidup yang tidak bermoral. Nah, pada akhir Oktober
Mary ini ketemu sama seseorang yang adalah seorang prostitusi, dan karena si prostitusi ini nggak punya tempat tinggal, si Mary pun ngajak dia untuk tinggal bareng dan berbagi kamarnya dia sama si prostitusi ini yang bernama Maria Harvey. Dimana ini tuh memberikan prasangka kalau Kelly ini mungkin punya hubungan yang lesbian. Dan karena ini, Joseph Barnett benar-benar marah. Dan dia mutusin untuk ninggalin Mary Jane Kelly setelah mereka berantem gede di tanggal 30 Oktober 1888. Dan ini adalah 10 hari sebelum akhirnya mayat Mary Jane Kelly ditemuin. Dan banyak argumen-argumen itu yang benar-benar mendukung hipotesis ini untuk nyalahin Joseph Barnett. Dimana yang pertama, dia itu punya kunci masuk ke kamarnya Kelly. Yang kedua, penampilannya dia ini mirip dengan profilnya Jack the Ripper, dimana usianya dan tingginya itu cukup cocok gitu. Nah, yang ketiga, dia tinggal di pusat distrik Whitechapel pada tahun 1888 ketika kejahatan ini terjadi. Jadi checks out gitu kalau Jack the Ripper ini tinggal di daerah di mana pembunuhan ini banyak terjadi. Nah, dia juga kemungkinan besar kenal dengan wanita-wanita yang dia bunuh. Karena dia tinggal di daerah situ kan. Dan ini juga ngejelasin kenapa korban-korbannya itu gak membela diri ketika dia diserang oleh Joseph Barnett. Dan dia juga ngakuin sendiri kepada pihak berwenang bahwa beberapa hari sebelum pembunuhannya Mary Jane Kelly, mereka ini sempat berantem keras. Ada juga laporan yang bilang kalau ada seseorang yang nemuin amplop milik Joseph Barnett yang ditemuin di TKP setelah kematian Annie Chapman. Bahkan ada juga yang bilang di malam pas pembunuhan ganda itu terjadi, rute yang diambil oleh si pelaku pembunuh bisa aja lari ke arah rumahnya si Joseph Barnett. Dan si Joseph Barnett juga kerjaannya tuh jadi tukang ikan gitu di pasar. Dan banyak yang bilang kalau si Barnett nih mungkin karena ini dia ngerti gitu caranya ngebedah. Padahal mungkin kalau ngebedah ikan sama ngebedah orang beda ya. Tapi ada juga yang bilang kalau pisaunya yang dipakai Joseph Barnett untuk ngebedah ikan itu mungkin juga adalah jenis pisau yang sama yang ditemuin di luka-luka korban-korban Jack the Ripper. Yang bikin dia lebih suspicious lagi nih, di TKP tempat pembunuhannya Mary Jane Kelly juga ditemuin sebuah pipa tembakau yang orang bilang tuh punya dia. Dan kalau misalnya dia bilang, oh mereka berantem terus dia pergi ninggalin Mary Jane Kelly 10 hari sebelumnya, dan dia udah bawa semua barang-barang dia keluar dari rumah itu seperti apa yang dia laporin ke polisi, kenapa pipa tembakaunya dia di hari Mary Jane Kelly meninggal itu ada di tempat itu ya? Dan karena Mary Jane Kelly adalah korban yang terakhir, ya make sense gitu kenapa pembunuhan Jack the Ripper itu berhenti setelah Mary Jane Kelly kalau misalnya Joseph Barnett itu memang si pelakunya. Karena setelah Mary Jane meninggal, ya dia gak punya alasan untuk ngebunuh cewek lainnya gitu loh. Nah, jadi si Joseph Barnett ini adalah tersangka yang cukup kuat ya nggak sih? Dia punya motif dan juga banyak bukti-bukti terhadap dia. Tapi karena semua bukti-bukti ini cuman circumstantial gitu ya, jadi bukan bukti pasti gitu loh. Dan karena ini belum tentu dia adalah Jack the Ripper, walaupun dia adalah tersangka yang cukup meyakinkan. Tapi bertahun-tahun selanjutnya, tepatnya tahun 1992, sebuah dokumen itu ditemuin di bawah papan lantai seorang penjual katun yang bernama James Maybrick. Di mana dokumen ini adalah buku hariannya si James Maybrick ini. Dan di buku harian ini dia bilang dan ngaku kalau dia adalah Jack the Ripper. Di mana di buku harian ini dia juga menceritakan dengan detail dan mendalam akan pembunuhan-pembunuhan ini. Dan yang lebih gilanya lagi, si James Maybrick ini juga meninggal setahun setelah pembunuhan-pembunuhan ini berakhir. Pembunuhan-pembunuhan Jack the Ripper ini juga banyak terjadi di hari Sabtu Minggu. Dan karena James Maybrick ini adalah seorang penjual katun yang tinggal di Liverpool, dia cuma bisa berpergian waktu weekend. Jadi orang nyambungin gitu, oh mungkin karena dia harus keluar kota nih. Itu sebabnya pembunuhan-pembunuhan Jack the Ripper kebanyakan terjadinya di Sabtu Minggu. Tapi orang yang nemuin buku ini yang bernama Mike Barrett, ujung-ujungnya ngaku kalau cerita dari buku harian itu tuh dia buat-buat. Lagi-lagi PHP kan? Nah, tapi walaupun begitu, di rumah tersebut juga ditemuin sebuah jam kantong yang punya ukiran inisial nama-nama korban. Dan juga ada ukiran tulisan
dalam tanda kutip I am Jack, dan inisial nama J. Maybrick. Dan ukiran itu juga dilaporin kalau ini tuh bukan diukir baru-baru ini ketika si jam kantong itu ditemuin, tapi ukiran itu tuh udah lama gitu loh. Ya, tapi karena Liverpool tuh letaknya jauh dari London, banyak juga orang-orang yang gak terlalu percaya akan teori ini. Dan bahkan di satu titik orang tuh banyak yang bilang, oh mungkin Jack the Ripper ini bukan cowok tapi cewek gitu. Dan selama ini mereka bukan nyari Jack the Ripper tapi mereka nyari Jill the Ripper. Kenapa? Karena kalau cewek itu kan lebih gak dianggap gitu ya zaman dulu. Jadi dia bisa nyelip-nyelip dan nyelundup dan gak ada yang ngeliat gitu. Apalagi kalau pelakunya itu adalah seorang bidan yang ngerti gitu tentang anatomi manusia, dan juga orang tuh nggak terlalu curiga gitu kalau ada bidan yang bajunya berdarah-darah gitu kan, karena abis baru ngebantuin orang lahirin misalnya. Tapi kalau ternyata dia adalah Jill the Ripper atau pelakunya, ya orang nggak akan ada yang curiga. Tapi kesimpulannya tetap aja sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa pelaku pembunuhan-pembunuhan ini dan siapa itu Jack the Ripper. Dan itulah cerita dari Jack the Ripper. Gila gak sih? Pembunuhan yang sebrutal itu. Sampai sekarang tuh orang gak ada yang tahu siapa pelakunya. Dan apa gitu motifnya? Kenapa sih cewek-cewek ini harus dikosongin perutnya dan diangkat rahimnya? Dan ya walaupun teknologi secanggih apapun, mungkin aja sampai selamanya kita gak akan pernah tahu. Nah, menurut kalian gimana nih pendapat kalian? Siapa di antara tersangka-tersangka yang kita bahas hari ini menurut kalian tuh paling mungkin untuk jadi Jack the Ripper? Menurut gue sih mungkin si Joseph Barnett ya, karena dia punya motif dan dia juga tinggal di daerah situ gitu kan. Ya tapi kita gak akan tahu deh. Nah kalau gitu kalian bisa komen tentang pendapat kalian di Instagram kita @career_dan_ghost, atau kalian juga bisa komen di YouTube @career_dan_ghost, dan jangan lupa di subscribe. Kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Ya kalau gitu sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa don't be scared of ghosts, be scared of unknown killer. Okay, bye.